Jadi selama Presiden Prabowo tetap memelihara size sebesar itu dengan kualitas yang buruk secara ideologis, pemahaman menteri-menteri, dia akan gagal tuh. Jadi itu juga menunjukkan Pak Prabowo itu disandrah oleh kepentingan yang mungkin tidak bisa disebutkan, tapi dia akan anggap wah ini kan mereka udah berdarah-darah. Iya, tapi mereka berdarah-darah juga dengan prinsip yang transaksional kan. Jadi Pak Prabowo terlambat menyadari bahwa ambisi kebijakan itu, ambisi politik bahkan, itu batasnya adalah APBN. Anda taruh ambisimu setinggi apa, tapi nanti APBN akan bilang, stop ya. Tapi yang jelas MBG itu mesti dibatalkan dulu keadaan sekarang, baru dihitung ulang tuh. Nah presiden dibatalkan kemudian dievaluasi. Dievaluasi. Tapi kan dibatalkan buat presiden kok dibatalin sih? Misalnya presiden tidak lakukan radical break, tidak mengganti 75-80% kabinet, di Oktober, November dia pasti jatuh. Jadi memang ini kalau saya bilang kabinet dungu, karena dia nggak mampu bertengkar tentang kebijakan. Hai Sobat Millennial and Gen Z, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya di program Real Talk with Uni Lubis yang bisa kalian saksikan di channel ini YouTube IDN Times. Nah, sebetulnya saya udah agak lama nih mau wawancara dengan narasumber kita yang tidak perlu saya perkenalkan lagi CV dan biodatanya karena saya rasa seluruh Indonesia sudah kenal dia. Bang Rocky Gerung, thank you ya udah mampir dari waktunya ya. Sahabat lama dan sekarang makin real talknya. Jadi sebetulnya nih teman-teman, saya tuh udah ketemu dan kenalan dengan Bang Rocky itu awal 1990 karena waktu itu saya jurnalis di Warta Ekonomi dan setiap hari Rabu itu saya ketemu harus mewawancarai almarhum Bang Ciil, Dr. Sahrir. Untuk catatan ekonomi Dr. Sahrir, dan jadi wawancaranya kalau nggak di Yayasan Padi Kapas, tempatnya Bang Rocky, di rumahnya zaman itu. Bang Ciil almarhum itu ngomong itu aja pakai mic segede ada ayahnya Pandu Syahrir, ayahnya Pandu Syahrir, adik suaminya Mbak Kartini Syahrir yang sekarang dubes di Jepang. Ya. Kakak iparnya Pak Luhut Bin Sarpanjaitan, jadi ketahuan ya, Bang Rocky itu udah kenal sama mereka semua like long time ago ya, dengan geng PSI-nya, PSI yang beneran ya, partai. Jangan sebut-sebut PSI. Ada yang jadi selalu ketemu karena Bang Rocky itu udah di sana ya saat itu. Jadi dan mesti diterangkan lagi, Warta Ekonomi itu berita maupun opini ekonominya selalu subversif terhadap Orde Baru waktu itu. Artinya sangat kritis itu. Ya, sangat kritis. Apalagi karena ada Uni Lubis yang nanyanya sangat kritis. Nah, sekarang kalau ngomong-ngomong, kalau ngelihat itu, kalau seandainya Bang Ciil masih ada nih sekarang, Al-Fatihah untuk Bang Ciil. Kalau seandainya, karena Bang Rocky itu very close with him, kalau Bang Ciil sekarang masih ada, kira-kira bagaimana dia melihat situasi Indonesia saat ini? Saya kenal watak Syahrir, watak personalnya, karakternya, maupun watak intelektualnya. Jadi pasti dia hajar soal Danantara, soal MBG, soal macam-macam itu. Karena bagi Syahrir yang saya kenal itu dan juga dikenal oleh Uni Lubis, Ciil, kita panggil Ciil itu, dia nggak ada permisif sama sekali. Kalau itu bertentangan dengan prinsip yang dia tulis dalam disertasinya, yaitu Political Economy of Basic Needs itu. Jadi kalau misalnya soal MBG tidak langsung direlasikan dengan kebutuhan dasar, maka dia akan kritik. Kalau Danantara tidak mampu untuk memperlihatkan jejak pikiran Sumitro, pasti akan dia kritik. Kenapa? Karena Pak Syahrir itu bapaknya Pandu adalah asistennya Pak Mitro di Fakultas Ekonomi UI, juga asistennya Pak Syarbini Sumawinata, yang dua-duanya Pak Syarbini maupun Pak Mitro adalah anggota aktif bahkan pengurus Partai Sosialis Indonesia tuh, PSI yang zaman dulu tuh, yang isinya adalah kritik terhadap kebijakan, kemampuan untuk menghasilkan ide. Itu semua saya kira yang nggak ada di hari-hari ini, diskurs semacam itu. Ya.
Jadi memang 6 bulan pertama jadi jurnalis saya terpapar setiap minggu karena saya yang ditugasin untuk wawancara Bang Ciil ya. Jadi memang luar biasa. Nah, tadi sudah menyinggung soal bahwa pemikiran Profesor Soumitro yang sering disebut-sebut juga. Jadi sekarang tuh ada yang bilang Soumitronomik tapi sebenarnya Prabowonomik. Apa bedanya nih Bang Rocky? Pak Mitro datang dengan satu prinsip bahwa rakyat harus dimuliakan. Pak Prabowo juga datang dengan prinsip yang sama, tetapi yang ada hari ini itu beda komposisi kabinetnya dengan ketika Pak Mitro menyebutkan isu itu. Jadi waktu Pak Mitro mulai mengajarkan tentang kemandirian ekonomi, tentang bahwa pembangunan itu harus menghasilkan kesejahteraan, itu diucapkan di forum-forum akademis di Universitas Indonesia. Lalu Pak Mitro bicara dulu ada Universitas Terbuka. Jadi beliau itu bercerita tentang sejarah ekonomi dengan pandangan yang sosialistis. Jadi ada sejarah ekonomi diuraikan dengan pandangan sosialistis, lalu diberi metodologi itu. Jadi betul-betul itu kuliah akademis sebetulnya dengan implikasi pada kebijakan. Nah, Pak Prabowo tidak begitu. Karena Pak Prabowo mengucapkan sesuatu yang sosialistis tidak bisa diterjemahkan oleh menteri-menterinya tuh. Jadi ini masalahnya adalah komite yang harusnya membreakdown pikiran sosialistis Pak Prabowo itu tidak terjadi. Kan kita nggak bisa anggap bahwa Bahlil, Julhas, siapa lagi itu ngerti tentang apa yang dibicarakan oleh Pak Mitro, itu jauh banget. Nah, jadi kita boleh sebutkan bahwa sayang betul ide yang harusnya diluruskan atau diperpanjang dari Soumitro ke Prabowo itu mandek di kulkasnya kabinet tuh, dibekukan di situ. Nah, waktu kita mau cairkan, lalu timbul problem politik. Kenapa begitu? Ya karena kabinet hasil transaksi politik, bukan hasil transaksi intelektual gitu. Ya, nah itu. Jadi, tapi apa yang paling mendasar? Apakah ada perbedaan atau memang betul dari Soumitro ke Prabowo? Tapi atau ada yang mendasar yang membedakan antara keduanya dari segi pemikiran? Dari segi pemikiran, pasti sebagai anak mengerti apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya tuh. Sebagai anak maksudnya Pak Prabowo tuh, dia pasti membaca tuh. Tapi pengalaman intelektual Pak Mitro kan Pak Mitro bergaul dengan kalangan sosialis demokrat di Eropa tuh. Dia ada di Prancis, ada di Amsterdam, ada di Eropa Barat itu ide tentang sosialisme waktu Profesor Soumitro belajar di Eropa itu betul-betul mengental tuh. Itu bedanya dengan Pak Prabowo sekarang. Pak Prabowo harus mengambil sikap yang agak pragmatis dengan ide sosialisme. Karena tadi dia mesti deal juga dengan partai-partai pendukungnya. Jadi idenya terpaksa harus diedit. Nah, hasil editannya itu yang berantakan sebetulnya. Itu yang menyebabkan orang menganggap ya nggak ada hubungan intelektual antara Prabowonomics dan Soumitronomics. Kenapa? Karena tadi konsekuensi dari menjadi presiden mesti deal dengan partai politik. Sementara Pak Mitro nggak ada problem itu kan. Dia ucapkan itu sebagai paradigma. Nah, Pak Prabowo punya problem yaitu paradigmanya tidak dipahami bahkan mungkin oleh 90% anggota kabinetnya. Ya, konsekuensi menjadi presiden di Indonesia itu memang harus transaksional ketika mengangkat kabinet. Dan itu nggak cuma Pak Prabowo, tapi dari sebelumnya juga ya. Dari Pak SBY saya pernah mengkritik saat Pak Jokowi relatif 34, 35 akhirnya ya. Tetapi transaksionalnya sebutuh-butuhnya dukungan. Tapi di era Pak Prabowo ini kan 109 anggota kabinet ya. 109, 48 menteri, 56 wakil menteri, kemudian ada beberapa kepala badan, dan dia punya kecenderungan untuk menambah badan-badan baru. Apa dia tuh sebegitu tidak berdayanya sehingga harus mengakomodasi itu? Kalau dari 109 itu, separuh aja paham tentang ide sosialisme itu, pasti akan ada diskusi panjang dengan oposisi itu. Jadi terlihat bahwa Presiden Prabowo itu kewalahan sebetulnya untuk meminta supaya kabinet lu pelajari dong yang gue maksud dengan Prabowonomics. Akhirnya cuma 2-3 orang yang harus menerangkan itu kan. Jadi selama Presiden Prabowo tetap memelihara size sebesar itu dengan kualitas yang buruk secara ideologis, pemahaman menteri-menteri, dia akan gagal tuh. Nah karena itu mestinya berkali-kali saya bilang Presiden mesti lakukan radical break, yaitu keputusan untuk downsize kabinetnya
Ya Sampai mungkin berapa persen? 50% kurang, 75% kurang, 90% lah. Supaya krem de la krem dari pikirannya itu bisa dibentuk secara sistematis menjadi program oleh 10% yang tersisa. Kalau enggak itu akan nambah lagi itu. Kalau enggak bisa kabinetnya dibikin badan baru tuh hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik. Padahal presiden itu di dalam sistem pemerintahan kita, dia bahkan boleh mengabaikan kabinetnya kan, yang hasil transaksi itu. Karena sistemnya presidensial, tetapi selalu ada ketakutan nanti diimpeach di parlemen. Jadi itu juga menunjukkan Pak Prabowo itu disandra oleh kepentingan yang mungkin tidak bisa disebutkan, tapi dia akan anggap wah ini kan mereka udah berdarah-darah. Iya, tapi mereka berdarah-darah juga dengan prinsip yang transaksional kan. Lain kalau kabinet itu betul-betul dibentuk berdasarkan prinsip yang secara ideologis dipegang oleh presiden tuh. Kan nggak mungkin kita dari 109 itu tuh semuanya paham tentang sosialisme tuh. Paham tentang pikiran Sumitro, apalagi pikiran-pikiran awal di Eropa tentang sosialisme. Contoh soal MBG, soal koperasi. Semua orang berkomentar hal yang sama-sama sangat teknis. Tidak ada satu menteri yang bisa membela presiden dengan ide bahwa koperasi dan makan siang gratis itu diperintahkan secara normatif oleh konstitusi. Kan konstitusi kita bilang bahwa tugas presiden cuma 2. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Kan cuma itu. MBG mesti embedded di dalam 2 prinsip itu. Koperasi juga begitu. Tapi nggak ada yang bela. Jadi akibatnya presiden bingung sendiri kan. Ini kan udah bagus. Tapi kasus MBG menunjukkan, sebenarnya tadi Bang Rocky belum jawab pertanyaanku. Soal kenapa kok dia itu sepertinya harus takluk dan harus mengakomodir 109 itu, ya. Itu satu. Dan yang kedua, bukankah salah satu kriteria leaders itu adalah memilih orang pembantu atau tim ya. Kalau menteri disebutnya pembantu, tapi kalau dalam organisasi tim yang tepat di posisi yang tepat. Dalam konteks MBG saja jelas dia total salah memilih kepala dan wakil kepala karena yang terjadi kemudian skandal korupsi yang cukup memalukan banget gitu. Saya baca Kenapa? Bukan dari segi transaksi politiknya, tapi dari semacam ego dalam pengertian positif dari presiden untuk memamerkan bahwa dia itu pro rakyat. Tetapi waktu ide itu dia pikirkan, dia tidak pernah memikirkan impact kebijakannya tuh. Dia mungkin menganggap bahwa oke itu nanti dengan sendirinya rakyat akan dukung. Tiba-tiba ada problem dengan Selat Hormuz, maka duit negara habis. Jadi Pak Prabowo terlambat menyadari bahwa ambisi kebijakan itu, ambisi politik bahkan, itu batasnya adalah APBN. Anda taruh ambisimu setinggi apa, tapi nanti APBN akan bilang, stop ya. Itu yang saya kira gengsi Pak Prabowo untuk mengembalikan rasionalitas dari MBG itu akhirnya dibatalkan sendiri oleh fakta ekonomi dan politik hari ini. Jadi kalau hari ini Presiden Prabowo mungkin saya kira 30% yang bisa dijalankan, dia mesti hati-hati mengucapkan itu kan. Oke, saya akan downsize, saya akan kurangi atau saya akan moratorium apapun istilahnya. Tapi yang jelas MBG itu mesti dibatalkan dulu keadaan sekarang, baru dihitung ulang tuh. Nah presiden dibatalkan kemudian dievaluasi. Dievaluasi. Tapi kan dibatalkan buat presiden kok dibatalin sih? Padahal itu yang mesti dia ucapkan. Saya batalkan karena saya salah membayangkan bahwa akibatnya akan jadi bancakan korupsi. Bahwa akibatnya akan tergantung pada APBN yang masih dicekek oleh Selat Hormuz. Kalau itu diucapkan, publik akan anggap oke, presiden mengerti teriakan kita. Tetapi pada saat yang sama partai-partai yang udah dapat SPPG segala macam itu berupaya untuk jangan dong, ini kan rezeki nomplok nih. Demikian juga masyarakat yang ada Polri, TNI, yayasan-yayasan. Jadi sebetulnya elit yang kemarin protes kalau udah jelas orang-orang yang punya SPPG itu yang protes kalau itu dihentikan. Karena keuntungan 6 juta per hari kan. Karena itu uang 1 triliun setiap hari kan ditaruh disimpan 6 jam aja di BRI misalnya udah berbunga berapa kali kan. Jadi tetap presiden ada dalam kegamangan itu. Dia harus memutuskan
dengan keyakinan sendiri bahwa saya salah mendesain organisasinya tuh. Idenya bagus karena didukung oleh prinsip-prinsip Dan tadi. banyak negara sudah melakukan Lah, juga iya, sebetulnya. Ya, tapi kenapa? Saya masih misteri karena kan gini, Presiden Prabowo misalnya ya, karena Bang Rocky saya datang waktu dia pidato di UNGA yang ke-80 ya. Oke. Saya sengaja datang, dibiayain oleh IDN Time, sorry ya, bukan ikut rombongan Presiden, ini disclaimer juga. Karena sesudah 10 tahun tidak ada Presiden Indonesia yang tampil di sana, jadi saya penasaran bagaimana penampilannya, ya kan? Ya apa namanya, seperti gayanya lah, orator ya. Jadi selalu menunjukkan orator, tapi kok dalam konteks kabinet milih ini kayak apa ya? Ya itu tadi tersandera. Bang Rocky pakai istilah tersandera. Iya. Dia tersandra, tapi orang yang tersandra selalu punya strategi untuk ya keluar dari kerangkeng itu. Kalau kita punya semacam intuisi, bagaimanapun Prabowo seorang taktikus tuh. Kalau dilakukan sekarang dalam keadaan ekonomi buruk, dalam kondisi sosial unrest ada di mana-mana, itu dia nggak mampu untuk mengantisipasi, bahkan memitigasi kerusakan sosial politik nanti itu. Jadi pasti akan ada momentum tuh. Seorang tentara dia selalu lihat momentumnya apa. Saya berhitung bahwa setelah 2 tahun, dia mesti dengan sendirinya lakukan radical break. Harusnya ya. Jadi bulan apa nih? Oktober. Karena setelah Oktober, 20 Oktober. itu orang udah berpikir kalau lu nggak bikin Oktober, lu nggak akan nyampe di 2029. Tuh. Nah saya kira Prabowo juga ngerti itulah dalam ilmu perang kan. Kalau sudah menarik, kan prinsip seorang tentara, bila ragu jangan membidik. Bila sudah membidik, segera tarik picunya. Jadi kalau dia membidik sekarang dan dia anggap bahwa belum clear kesepakatan sosial, maka dia nggak akan ambil risiko itu. Tetapi kalau udah 2 tahun, orang anggap udah 2 tahun, udah separuh, udah ngapain lagi? Berarti kan grafiknya itu selalu dia naik ke arah senit, tapi kemudian tiba-tiba kehilangan kecepatan di situ karena gravitasi terlalu kuat. Nah itu di 2 tahun itu. Jadi kalau dia gagal nanjak itu, dia akan drop mungkin setelah Oktober. Misalnya presiden tidak lakukan radical break, tidak mengganti 75-80% kabinet, di Oktober, November dia pasti jatuh. Tuh. Momentumnya cuma itu. Tuh. Bukan kita inginkan jatuh, tapi semua syarat sosiologis untuk membatalkan kepemimpinan beliau sampai 2009, sudah tidak ada lagi peluang itu. Tuh. Nah, kita boleh menduga dengan bikin guessing by estimation bahwa Prabowo berpikir itu. Dan dari sekarang ke Oktober pasti ada mungkin 3-4 kali reshuffle, tapi yang besar pasti tunggu momentum. Karena nanti dia akan pidato, sudah 2 tahun, saya mau tagih sekarang kabinet saya tuh. Mana hasil kalian tuh? Nah itu rakyat akan kasih tepuk tangan. Dan mungkin orang-orang yang selama ini termasuk orang-orang sebetulnya ada di kubu Pak Jokowi yang 9 tahun sebenarnya memaki-maki Pak Prabowo. Iya. Kemudian karena ikut Pak Jokowi masuk dalam tim SES di Pilpres 2024 karena ada Gibran di situ, sudah dikasih kesempatan posisi-posisi termasuk di kabinet, di utusan ini, utusan itu, penasehat, lalu komisaris BUMN, mungkin mudah-mudahan dicukupkan sampai di situ 2 tahun ya. Yang penting udah gua kasih nih. Itu kesimpulan IDN ya. Nah jadi memang aku tuh karena gini Pak Prabowo itu kan militer dan di militer tuh ada doktrin bertahap, bertingkat, berlanjut. Iya. Ya. Okay. Nah, tapi melihat apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo sampai hari ini dengan MBG, dengan KDMP, Koperasi Desa Merah Putih yang akan 20.000 sampai ke 80.000, kemudian ada lagi sekolah rakyat, itu semuanya masif ya. Dan sebenarnya aku pernah nanya sama Pak Prabowo, jadi kayak saya merasa Pak ini kayak kok semuanya langsung diburu-buru dalam setahun pertama, bahkan MBG kan tadinya setahun pertama janjinya itu 82,9 juta, ya kan? Kayak enggak 5 tahun minimal gitu loh. Kayak wah semuanya tuh harus sekarang. Gimana menurut Bang Rocky? Itu yang saya sebut tadi. Setiap orang ada karakter leadershipnya tuh. Ada orang yang betul-betul ingin jadi leader, ada yang mau jadi dealer. Dealer. Dealer tuh.
Prabowo nggak mau jadi dealer, artinya mesti tunggu bertahap bertingkat, dan akhirnya di ujung gagal. Jadi kelihatannya watak dari Prabowo sebagai presiden, dia ingin rakyat nonton dulu showcase-nya bahwa dia betul-betul ingin memuliakan kepentingan rakyat. Jadi MBG ditaruh di depan toko, perumahan di situ, segala macam koperasi, supaya terlihat bahwa toko itu memang hanya ada di dalamnya kepentingan rakyat. Nah, masalahnya adalah APBN tidak mungkin dibuat serentak membiayai itu kan. Nah, saya menganggap bahwa bagus ide presiden. Tapi kabinetnya nggak bisa protes pada waktu itu kan. Mestinya misalnya Menteri Keuangan, kalau Sri Mulyani pasti Sri Mulyani udah bilang, ini nggak bisa Pak nih. Bahkan pada Pak Jokowi kan Ibu Sri Mulyani sering bilang nggak bisa, uangnya nggak ada tuh. Tapi Menteri Keuangan kita, Purbaya nggak bisa bilang itu. Kenapa begitu? Karena Purbaya, ya kasir, saya sering sebut dia cuma kasir. Disuruh untuk mengatur mana kementerian yang masukin duit, mana kementerian yang keluarin duit. Tiba-tiba dia mesti ikut serta menumbuhkan harapan bahwa dia bisa bikin growth 6%, 7%, 8%. Ya tentu presiden bilang, wah hebat tuh. Kalau begitu terusin aja semua proyek. Jadi Purbaya salah memberi presiden. Mestinya Purbaya bilang nggak mungkin 5%, 6%, pasti 4%. Dengan argumen yang kuat, pasti presiden akan bilang, kalau begitu batalkan dulu MBG, kita main dulu koperasi. Atau koperasi tunda dulu, balik lagi ke ngurusin stunting. Atau stunting koperasi dihadapi kemudian, tapi pendidikan dilanjutkan dulu. Jadi nggak ada forum untuk memperdebatkan kebijakan. Tapi menterinya kebetulan saya pernah menjadi pengamat ya di Hambalang ketika ada rapat dengan beberapa menteri ya, waktu itu sama beberapa teman-teman Pemret. Ada yang berani bantah? Nggak ada. Justru ini itu. siap. Ya itu soalnya. Siap. Ya. Jadi kedunguan di kabinet menghasilkan kepekaan oposisi kurang, akibatnya ya demonstrasi kan. Jadi memang ini kalau saya bilang kabinet dungu, karena dia nggak mampu bertengkar tentang kebijakan. Udah lama gua nggak denger Bang Rocky ngomong katanya belakangan ya sesudah era Prabowo dia agak tone down soalnya. Kalau kita ikut pikiran pendiri negeri ini, Muhammad Hatta misalnya. Muhammad Hatta bilang begini, menteri itu bukan pembantu presiden, dia mesti punya ide sendiri untuk dipertengkarkan dengan visi presiden. Nah ini menteri-menteri kan diam, ya siap segala macam tuh. Tapi mungkin takut Bang, menteri jangankan sama presiden, sebagian menteri sama Seskap Teddy aja keder. Ya itu artinya menterinya mentalnya keropos. Mestinya menterinya bilang, gue nih penakut, jadi jangan kasih beban. Kalau begitu, ya lu mundur aja kan. Tapi buat mundur pun ya ragu-ragu. Karena nanti dibully, kenapa meninggalin gelanggang. Jadi intinya presiden tidak punya tim untuk duel argumen itu. Kalau karena kan Bang Rocky lumayan deket nih sama lingkarnya Pak Prabowo dan udah kenal lama juga. Dari yang sekarang ada, Bang Rocky apakah punya pikiran siapa yang sebetulnya punya teman untuk yang dianggap direspek oleh Pak Presiden? Apakah Bang Dasko, apakah Bang Safri Samsudin, Menhan, apalagi? Karena kalau yang lain, yang Hambalang Bos ya umurnya jauh ya. Ada relasi kuasa, ya kan? Tapi dulu, ini gimana? Kita berpikir. Secara faktual tidak ada lagi tim itu. Ya Pak Dasko ngurusin politik, ngurusin efisiensi di dalam pengambilan keputusan kabinet itu. Pak Syafri yang menjaga TNI, menjaga fasilitas-fasilitas yang memungkinkan Indonesia dihitung ulang sebagai punya kekuatan. Jadi kesibukan itu kesibukan teknokratis. Tentu Pak Prabowo dekat dengan Pak Dasko, dekat dengan Pak Syafri. Tetapi kedekatan teknokratis beda dengan kedekatan intelektual. Jadi kalau saya terangkan, ada forum teknokratis di dalam lingkaran dekat Presiden Prabowo, yaitu forumnya Pak Dasko yang ngatur politik dan forumnya Pak Syafri ngatur keamanan. Tapi itu tidak cukup karena nggak mungkin ada pertengkaran di dalam ruang teknokratis. Yang boleh bertengkar ruang intelektual. Jadi backup ide, backup konsep yang harusnya melayani
sebut aja kecerdasan presiden atau bahkan keinginan dia untuk bertengkar, nggak ada tuh. Jadi presiden nggak ada sama sekali. Iya, presiden tidak punya Not even seniornya Pak Luhut yang notabene ketua Dewan Ekonomi Nasional. tidak ada, karena Pak Luhut mau megang Den. Jadi ini mesti ada semacam West Wing atau sebut aja nggak ada orang yang playing devil's advocate pada presiden tuh, ajak debat segala macam. Lama-lama presiden menganggap kalian bego semua kan, jadi tunggu aja apa yang gue perintahin. Jadi suasana itu makin lama makin absolut. Lalu orang kasih label, oh ini udah jadi otoritarianisme, ini udah apa namanya creeping militarisme segala macam kan. Nah ini mesti diterobos nih, karena itu saya mungkin agak bertaruh, bukan sekedar menginginkan, bahwa Oktober ini pasti harus dijalankan. Jadi presiden nangkap semua hal, termasuk pembicaraan kita hari ini, dan kelihatannya dia akan crystallize dulu soal-soal ini. Saya kira Prabowo akan tiba pada kesimpulan dia butuh devil's advocate. Dia butuh kelompok pemikir yang betul-betul mengerti apa ide dia dan mau bertengkar dengan kelompok ini. Jadi bukan sekedar backup konsep, tapi bertengkar. Kan Prabowo kan doyan bertengkar kan. Tapi kalau pertengkarannya itu satu arah. Prabowo itu kalau didebat dengan data dan fakta lapangan, pada akhirnya dia bisa menerima, ya. Bisa. Meskipun kita harus siap teman-teman, karena terakhir saya di Hambalang tuh saya lumayan debat beberapa kali dan digini-giniin ya. Tapi kita tetap bersahabat, yes. Ya kan? Kalau Anda tidak setuju, tapi kita tetap bersahabat. Tapi ya kadang kalau bukan gini, gue tonjok ya, tapi dalam bahasa yang bersahabat. Mesti berani memang. Iya, dan itu. yang bisa melakukan itu mungkin yang nothing tulus lah, yang nggak pengen jabatan menteri apa segala macam ya. Karena itu. Kan itu saya bilang tadi, kelompok itu mesti tidak punya kepentingan teknokratis, tidak punya kepentingan politik. Jadi betul-betul kelompok diskusi yang ingin secara rutin. Saya bayangin misalnya begini dulu kebiasaan ini dibikin oleh Presiden Prancis waktu itu, François Mitterrand. Setiap sore dia undang jurnalis yang paling tajam, seniman yang paling ngeyel, dosen yang paling sinis. Minum kopi, minum teh aja sore-sore. Sebulan bisa 3 kali. Karena mereka nggak punya kepentingan. Diajak berargumen sambil bercanda kecil dengan presiden tuh. Maka presiden dapat visi tuh. Visinya makin tajam justru karena diperuncing oleh perdebatan sore hari kan. Coba bikin misalnya Hambalang evening tea atau sebetulnya dia sudah 2 kali bikin yang meja bundar dengan media itu yang dia bangga-banggakan dalam tulisan hak jawab dia di The Economist. Kemudian yang omongan dia menjawab media-media asing yang sangat kritis kepada yang dimuat di The Atletico yang ternyata notabene itu media Prancis punyanya Lucien Despaux yang punya penasehatnya. Jadi dia sudah mengatakan tidak ada presiden di dunia ini yang menyediakan waktu sampai 4 jam tanpa scripted, tanpa segala macam dengan media, kata dia. Gitu. Iya, tapi kalau yang nggak kuat mentalnya, memang kalau debat sama dia bisa keder ya, bisa keder gitu. Jadi menteri-menteri kebayang ya, ngebayang dan mungkin karena itu Bang, ini dugaan saya, karena saya udah pernah, jadi mungkin orang sekitarnya itu memang protecting him dari yang debat-debat gitu, khawatir nanti bapaknya emosi. Ya artinya orang sekitar dia itu juga nggak percaya atau tidak bisa meyakinkan dirinya bahwa presiden itu pintar kan. Kan cuman kalau dia bego misalnya, ya diprotek. Jadi kalau terlalu banyak protek, jadi proteksi sebenarnya menghina intelektual presiden. Insulting the intellectual of the president. Presiden biasa kalau di luar negeri dia ngoceh kok, kenapa di sini dia diproteksi kan? Yang memproteksi itu mereka yang sekedar ingin memamerkan public relation istana, bukan public opinionnya yang diolah tuh kan. Kan beda betul kan, siapa tokoh-tokoh yang ngatur komunikasi di istana kan. Dia cuman ingin ini presiden bagus, maka dia pamerkan. Itu namanya PR doang. Yang diperlukan adalah mengolah public opinion, bukan public relation presiden. Public opinion hanya bisa dimunculkan secara otentik kalau ada diskusi yang tidak diatur, tidak ditargetkan, yang lu nggak boleh kritik, ya lu nggak boleh
Ya wartawan sekarang juga, iya dah kalau diperintahin istana jangan kritik, ya mending kita denger aja kan. Jadi flow of informasi. Karena begitu nanya beda, ID-nya dicabut. Iya itu soalnya. Itu nggak pernah terjadi sebelumnya, setahu saya ya. Ya dia dicabut. Atau pemiliknya ditelepon. Ya itu. Pemiliknya Akhirnya ditelepon, begitu, jadi- kameranya diganti gitu ya. Yang nelpon kan bukan presiden kan, orang sekitar dia. Bukan orang sekitar dia, Itu bahkan orang yang mengaku orang dekatnya Prabowo. Jadi udah levelnya tuh level yang keempat, Iya, kelima. proxy dari proxy. ya. Akibatnya apa? Lost in translation kalau udah proxy sama proxy. Mudah-mudahan Pak Presiden tahu di sini bahwa sementara Pak Presiden itu berusaha untuk memunculkan image bahwa dia menghargai kemerdekaan pers dengan menyediakan waktu 2 kali 4 jam berdialog dengan media, tetapi ada upaya-upaya ketakutan juga yang terjadi di kalangan media nih terhadap orang-orang yang mengaku proksi dari presiden ya. Iya, ngaku-ngaku semua itu kan, padahal apa kan kita tahu kualitasnya tuh. Yang ngatur public relation istana kan itu kan dangkal semua. Nah orang Itu dangkal. kata Bang Rocky, gue gak mau ikut-ikutan ya. Saya sebutin itu, saya garis bawahin dangkal, DANGAL itu. Ya. Nah, kalau misalnya tadi tapi Bang Rocky setuju nggak bahwa ada suasana ketakutan itu? Ada ya. Itu udah terjadi. Dan bahkan publik juga takut loh setiap kali presiden pidato, khawatir presiden tuh off the cuff, improvisasi, malah itu yang justru membuat investor tuh keder dan orang keder gitu. Jadi presiden tuh bahasanya dia seperti orang tuh tidak memahami saya gitu. Bukankah presiden yang musuhnya lebih penting memahami kondisi rakyatnya ketimbang kita yang memahami dia gitu. Karena lingkungannya mengedit pada akhirnya kan. Lama-lama presiden merasa, kok gue dikepung oleh teks itu. Kalau di kepala presiden dan harusnya begitu, konsepnya selesai, dia ngebohong pun gak ada soal. Dia bercanda pun gak ada soal. Karena orang tahu substansinya bukan itu. Sekarang presiden disuruh baca. Oh bagus, kenapa? Itu buat dokumen negara mesti dibaca tuh. Tetapi retoriknya kan nggak keluar kalau dibaca kan. Nah orang takut sekarang, yang takut siapa? Ya orang sekitar dia yang takut. Padahal kalau dibebaskan aja dan dibiasakan untuk dibebaskan, substansinya pasti keluar. Justru karena presiden mesti siksak antara teks dan konteks, ini orang akhirnya nunggu presiden bikin kecelakaan di depan podium. Kan buruk kan. Yang bertanggung jawab siapa? Ya ini tukang-tukang atur public relation. Karena saya mengutip yang pernah saya wawancara di sini Ketua Dewan Pers Profesor Komarudin Hidayat, dia mengatakan bahwa setiap kali presiden akan pidato saya deg-degan gitu kan. Iya, kenapa mesti deg-degan? Kita mau tunggu justru presiden bikin kecelakaan intelektual dengan bikin humor yang bermutu tuh. Jadi kalau sekarang akhirnya presiden untuk menenangkan, membuat dia healing itu dia joget-joget, lalu diledek. Padahal beberapa kali kalau saya bicara dengan Pak Prabowo beberapa tahun yang lalu, itu enak aja ngalir. Diskusi buku, ngeledek-ledekan tuh kan. Jadi kenapa sekarang wataknya itu dioperasionalkan sebagai seseorang yang bakal membuat kecelakaan di depan podium. Pek. Ya biarin aja tuh. Tetapi kalau dia otentik kan, investor juga tahu, idenya adalah sosialisme, idenya adalah mengundang investor lewat Danantara. Dan Danantara itu bukan sesuatu yang bisa menjamin keyakinan kita untuk investasi. Prabowo bisa ceritain itu. Saya ketemu dengan investor, mereka nggak percaya bahwa Danantara tuh. Lalu dia bikin rumors, tapi nanti kalau gue pidato beginian, dia akan yakin nih bahwa presidennya bahkan tidak serigid membuat organisasi kayak Danantara tuh. Kan itu yang memungkinkan orang akan lihat Presiden Prabowo berupaya untuk jadi Bung Karno, tapi dibatasi oleh ketakutan timnya, berupaya untuk jadi Kennedy dengan kemampuan intelektualnya, berupaya jadi kayak Obama dengan kelikayannya untuk bersama dengan rakyat. Itu nggak terlihat akhirnya. Jadi presiden dipanggungkan sebagai figur yang kaku akhirnya. Begitu dia sedikit bikin improvisasi, salah, lu diledek. Jadi tetap ini kesalahan dari organisasi yang mengolah manajemen psikologi presiden di dalam istana tuh.
Yang saya sebut dangkal semua. Padahal ketika presiden ketemu dengan investor, ketemu dengan orang tamu, bahkan di era Presiden Prabowo ini kan tamu negara dijemput oleh presiden di bawah tangga tuh, nggak pernah. Biasanya ditunggunya tuh di teras di atas. Jadi presiden itu langsung menjemputnya ketika keluar dari mobil tamu negara itu langsung ketemu sama presiden. Jadi kelihatan kelihatan kehangatan ya dari berbagai interaksi dengan tamu-tamu terutama tamu-tamu asing ya, apakah dia ketemu di Indonesia atau di luar negeri ya. Sebetulnya mereka merasa bahwa apa yang dibayangkan yang kayak menakutkan itu pada saat ketemu langsung nggak gitu. Mas saya kemarin diceritain dapat informasi dari Kemlu, itu ada komentar seperti itu dari 7 atau 8 dubes yang kemarin memberikan kredensial. Mereka membaca dari media, orangnya menakutkan, tapi ketika bertemu ternyata diajak ngobrol, ditanya gitu ya. Kan jadi di dalam tubuh presiden ada 2 psikologi. Psikologi sebagai komandan Kopassus, psikologi sebagai pemimpin dunia tuh. Waktu dia di luar negeri, nggak ada rekan pemimpin dunia yang menganggap dia Kopassus. Karena dia udah masuk dalam demokrasi, dia bikin partai. Justru di dalam negeri, kabinet masih menganggap Prabowo itu komandan Kopassus. Kan ngaco kan? Lama-lama ya Prabowo merasa oke, demi di dalam Kopassus ada prinsip military efisiensi itu. Semuanya dibikin efisien berdasarkan komando tunggal. Pada Prabowo ada pemimpin partai yang meninggalkan seluruh kemewahan militernya dia itu, bahkan pernah dihukum lalu masuk dalam politik demokratis. Nah, lingkungannya itu masih mengelulukan dia sebagai komandan Kopassus, kan ngaco cara berpikirnya tuh. Jadi timbul semacam dual psychology itu. Gue mau jadi orang demokratis tapi lingkungan gue anggap gue sebagai militeristik segala macam itu. Itu juga siap itu ngapain sih? Bisa aja kan? Pak Prabowo itu kalau kemarin saya datang ke istana kelihatan bahwa mental feodalnya ada di situ tuh. Kemarin tuh di istana yang ngundang langsung istana atau yang ngundang adalah Bang Jumhur sebagai bestinya dilantik. Kan biasanya boleh bawa keluarga atau ini dianggap keluarga? Iya, dianggap. Karena itu kemudian dianggap bahwa saya yang dorong-dorong, lalu presiden merasa itu kawannya Rocky Gerung, sementara Rocky Gerung saya minta dia nggak mau, dia dorong-dorong kawannya. Kan begitu akhirnya isu muncul kan. Tapi saya bilang enggak, saya ingin supaya betul-betul soal lingkungan hidup itu dimuliakan sebagai pedoman bernegara. Karena semua orang sekarang bicara tentang do you speak environmental ethics itu. Orang nggak bicara lagi tentang hal-hal yang sifatnya gross segala macam, orang bicara degrowth. Jadi saya jaminkan pada presiden bahwa Jumhur itu, kalau saya bilang murid mungkin terlalu berbahaya, tapi saya akan bilang bahwa dia sahabat saya yang saya maksudkan untuk membawa pesan tentang ekologi ke dalam kabinet. Dan kita ingin supaya kabinet itu semuanya dirasuki oleh prinsip environmental ethics. Siapa orangnya? Ya cuma Jumhur, yang lain saya nggak kenal. Karena itu saya datang ke istana untuk ikut memberi kesan bahwa saya mendukung loh saudara Jumhur. Dan itu perjanjian etis artinya antara kalau saya. mendukung nanti kalau kenapa-kenapa ikut bertanggung jawab ya? Iya pasti saya bertanggung jawab. Kan begitu kan pertemanan kan. Bukan biarin dia larut di situ. Karena itu yang memang paling khawatir kalau kita diminta untuk dukung orang, karena berarti kita harus bertanggung jawab. Dan kalau dia ternyata kenapa kita juga mesti harus bertanggung jawab. Ya? Yang sekarang coba Pak Jokowi nelangsa sekarang, pendukungnya kabur kemana-mana. Itu yang benar. Mental apa itu? Yakin Ya, kabur. Banyak yang kabur kan. Misalnya? Ya sebut aja ABCD EFG semua, semua nama yang mulai dari semua alfabet ada di situ kan tadinya kan. Tapi masih banyak yang masih suka silaturahmi. Iya, tapi silaturahmi yang tidak jujur itu. Kan mestinya mereka termasuk senior-senior jurnalis yang pernah mendukung Jokowi itu ya tenggelam sama-sama aja kan. Bukan kabur gitu, biarin Jokowi jadi pesakitan lalu bekerja sendiri. Itu nggak fair tuh. Saya berseberangan dengan Pak Jokowi. Tapi mereka yang dulu menjilat-jilat, menjilat-jilat dan mendekat-dekat. Kenapa kabur soal nggak begitu sih? Gue sih salah waktu itu. Iya, lu salah, lu ambil risiko itu. Jadi itu namanya moral orang dihitung di situ tuh. Lu berintegritas kalau lu sama-sama mengalami kepedihan yang dialami Jokowi sekarang itu.
Lain kalau yang betul-betul, oh ya salah. Tapi Bang Rocky yakin bahwa Jokowi udah segitunya, karena ternyata dia sepede itu akan keliling Indonesia. Dan kalau kita lihat hari-hari ini sangat menarik. Jadi Wapres Gibran itu saya tahu banget dia sempat dipesankan oleh bapaknya untuk ojo kemajon oleh bapaknya. Jadi ibaratnya kalau pemberitaannya Presiden Prabowo di sini, Wapres di sinilah. Jadi ojo kemajon. Maka dia mengaku tidak pernah ngajak jurnalis kemana-mana. Dia jurnalis yang ngepost di kantor Wapres itu cuman sekali ke luar negeri waktu dia mewakili Presiden ke G20 ya South Africa. Yang lainnya tuh dia enggak, karena supaya enggak banyak berita. Tapi dalam 1 bulan terakhir ini dan sampai hari ini, sampai kemarin itu wah kelihatan bahwa dia tuh muncul terus ya, menjadi sumber pemberitaan yang menarik, termasuk dugaan bahwa sesudah mahasiswa yang habis ketemu sama dia tanggal 15 Juni habis demo UBK diduga menerima uang ya total 20 juta dari katanya janji 300 ya, saya menggunakan kata diduga ya. Itu meskipun ada pengakuan ya dari ketua BEM Fakultas Hukum UBK yang bertemu. Jadi kelihatan, dan dia kemudian menerima masukan kritik-kritik terhadap MBG. Padahal karena saya pernah bertanya sama yang bersangkutan, saya tanya, apakah Anda punya kesempatan untuk ada pertemuan one on one dengan Presiden sebagaimana ketua mewakil ya? Dia bilang sih nggak ada, ya kan? Jadi apakah masukan-masukannya dia itu kemudian didengar oleh Presiden? Tapi sekarang dia keluar ke publik. Termasuk soal MBG, soal segala macam. Gimana Bang Rocky melihat itu? Pasti Pak Jokowi, Yunto Gibran punya elemen ya Pak Jokowi dan Gibran maksudnya punya elemen pragmatisme dalam politik. Mungkin Jokowi membaca bahwa ya likability pada Prabowo menurun, elektabilitasnya menurun, maka secara otomatis naikin aja tuh Gibran kan. Tetapi yang saya lihat itu akhirnya Pak Jokowi itu nekat buat turun gunung. Itu berarti ada perjanjian yang tidak selesai. Kan mestinya kalau dari awal ada perjanjian bahwa PSI akan dibantu oleh Gerindra misalnya, ya nggak ada soal kan. Tetapi politik memang akhirnya akan tiba di situ yang dulu kita analisis habis-habisan. Saya nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Dengan secara personal, saya punya masalah dengan kebijakan Jokowi soal IKN pada waktu itu segala macam. Soal konstitusi. Demikian juga dengan Gibran tuh. Ketemu Gibran aja biasa aja tuh. Tetapi kalau Gibran diajukan sebagai alternatif pada Prabowo, saya pasti akan bilang nggak bisa. Bukan tidak dimungkinkan oleh konstitusi, tapi kemampuan saya untuk membaca kapasitas Gibran jadi presiden nggak ada sama sekali itu. Karena di situ orang akan nilai intellectuality, speaking, lalu penampilan watak, kemampuan publik. Nggak bisa tuh. Tapi mungkin 2029 targetnya tetap Wapres mungkin. Ya, Wapresnya Prabowo. Ya bahkan sebagai Wapres pun nggak bisa, nggak nyampe. Jadi kita mesti jujur katakan, Pak Gibran, Anda tidak cukup punya kapasitas untuk memimpin negeri ini. Bahkan itu lebih sebagai jujur. Wapres. Bahkan sebagai Wapres. Itu jujur saya ucapin aja kan. Tapi sebagai hak oke, tapi saya mesti katakan iya. Lingkungan dia itu pura-pura, Anda bisa tuh. Satu waktu Gibran akan dijebloskan kembali di dalam kekosongan ide itu oleh mereka yang sekedar jadi penggembira, mondar-mandir se-Indonesia tuh. Kan saya bisa baca itu tuh. Nah, mulai sekarang orang kalau begitu dia main duit dong. BEM-nya akan dibeli semua, OKP akan dibeli semua. Kan itu akhirnya begitu kan? Ya. Yang mungkin itu bukan yang ngaku, yang nggak ngaku mungkin lebih banyak yang nggak ngaku. Ya Gibran mungkin ya tutup mata aja kalau aparatnya sebar amplop. Tapi dari segi itu pun netizen yang umurnya sekarang 2 tahun lagi akan memilih akan ingat ini. Oh itu kan main duit itu. Jadi orang di sekitar Gibran juga dungu mengatur penampilan Pak Gibran sebagai calon pemimpin kan. Mending siapin Gibran misalnya, oke Pak Gibran ingin datang ke IDN, ingin diskusi, minta diwawancara
tapi dengan tokoh lain supaya terjadi perdebatan kan, itu lebih fair tuh daripada belusukan kemana-mana datang ke Tapi daerah-daerah udah ke miskin. 30 provinsi ternyata diam-diam tentu di kolom komen dari POV Time tuh banyak 30 udah pergi ke 30 provinsi itu terus hasilnya apa gitu, itu kan juga ditanya. Ya, Termasuk urusan Papua, dia kan dapat tugas dari presiden termasuk urusan tetapi Papua. orang seperti Gibran yang ingin masuk dalam politik, dia mesti datang ke forum-forum intelektual, forum-forum jurnalis, minta diuji habis-habisan, itu lebih jujur. Tapi punakawan dia ini yang beredar sekitar Gibran pasti akan kendalikan, jangan Pak Mas Gibran, jangan, itu bahaya. Loh, Gibran mesti dimasukkan di dalam kawat candra di muka supaya dia belajar itu. Kan kasihan tuh Pak Gibran itu kan. Jadi saya ucapkan ini sebagai orang yang menganggap bahwa Gibran sedang dipermainkan oleh mereka yang sekedar ingin menghisap sisa-sisa kekayaan Gibran. Atau yang bahkan masih banyak sebetulnya. Akhirnya yang kena, ya mahasiswa kena. Ya. Lalu merusak seluruh pikiran mahasiswa kan. Karena dianggap nanti semua yang bertemu Gibran punya potensi untuk terpapar dengan politik uang. Ya, mahasiswa, BEM, OKP apalagi itu kan. Datang bawa proposal semua, pulang bawa amplop. Pemret, apa Pemret. Sorry ya Mas Gibran nih, saya terangin ini tapi itu benar dalam loh, kejujuran untuk menghasilkan pemimpin yang bermutu. Tapi itu dan saya tahu ini yang akan diedit oleh IDN. Enggak, kita nggak akan edit. Kita nggak pernah ngedit wawancara kayak gitu, sorry ya. Yes. Ada yang udah ngomong macam-macam, diedit. Nggak akan ngedit. Kurang ajar. Kalau menurut saya ini masih sangat wajar ini. Amila kita nggak ngomong di belakang ya, nggak ngomongin orang di belakang ya. Kita ngomong langsung di depannya ya. Nah, tadi Bang Rocky melihat ke luar negeri ya, luar negeri. Bagaimana Prabowo, dan memang kelihatan lebih happy, lebih kelihatan seperti itu ya. Dan Prabowo sangat-sangat kelihatan asertif banget untuk setaraf dengan pemimpin-pemimpin dunia, Xi Jinping, kemudian Trump, kemudian Macron, segala macam negara maju, sementara dan dia mencoba untuk memposisikan sebagai the leader of middle power. The leader of middle power. Apakah Bang Rocky melihat so far sukses? Sebetulnya terlalu cepat Prabowo main, dia middle power tapi mainnya ke high level. Kan Presiden Prabowo main sama Trump, Jinping, Putin segala macam. Orang menganggap bahwa secara personal kemampuan diplomasi Prabowo itu second to none itu. Gak ada bandingannya tuh. Karena itu dia percaya dia bisa duel argumen di tingkat itu. Tapi bangsa ini belum setara Amerika, setara China, setara Rusia. Sebagai bangsa kita kalah. Nah, presiden secara personal bisa main di situ. Nah, sekarang begitu ada kecelakaan kecil dalam soal BOP misalnya, ya orang Board office. Iya, presiden kalah. Lain kalau misalnya presiden menganggap kami ini, saya mewakili Indonesia, Indonesia belum sebesar size APBN, size militer atau size penerima Nobel dengan negara-negara besar, maka saya ingin sebagai Presiden Indonesia mengingatkan kembali bahwa Indonesia pernah berhasil mengutuhkan dunia melalui konferensi Asia Afrika misalnya tuh. Lalu orang buka sejarah, oh benar Indonesia pernah jadi pemimpin bahkan Asia Afrika tuh. Setelah itu naikin levelnya tuh. Nah sekarang Presiden udah di atas, buat turun udah susah tuh. Orang anggap lu udah main sama Jinping, sekarang kenapa mesti... Dan sebetulnya menjelang 2 tahun kalau dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya dari zaman Bung Karno, dalam konteks diplomasi itu Indonesia sebelumnya itu selalu menjadi co-founder, ikut mendirikan ASEAN di era Soeharto, SBY bikin Bali Demokrasi Forum ya. Kemudian sebelumnya ada Non-Alignment Movement, Konferensi Asia Afrika. Nah, Prabowo malah dilantik tanggal 20 Oktober 2024, tanggal 21 lewat utusannya Menlu malah memutuskan untuk bergabung dengan BRIC. Di mana BRIC ini aja nama organisasinya tuh nama negara. Tapi kita datang paling belakangan, anak bawang. Itu beda banget dengan karakter dari presiden-presiden sebelumnya dalam konteks luar negeri. Nah, jadi sampai detik ini belum ada sesuatu hal yang akan menjadi semacam legacy ya
Ya. Kecuali yang kontroversial BOP BOP, itu ya. pun inisiasinya si Trump gitu. Ya. Saya bisa pahami begini, Presiden Prabowo mengevaluasi bangsa ini dan mengambil kesimpulan bahwa kita ketinggalan di dalam fora internasional tuh. Maka dia meyakinkan dirinya dia bisa tarik negeri ini. Ini keyakinan individual. Kan dalam hatinya dia bilang, ya apaan sih mereka, gue juga bisa, bahasa Inggris gue bagus, gue baca banyak buku, apa ya, kenapa gue nggak bisa bergaul dengan mereka tuh. Tetapi yang tidak dia pikirkan, kemampuan dia untuk main di tingkat elit tidak tune in, tidak tune up dengan keadaan masyarakat kita tuh. Jadi orang bingung, loh kok presiden segitu, sementara dalam negeri IQ kita masih 78 kok. Jadi jarak antara pikiran Prabowo tentang dia sendiri jauh dengan pikiran rakyat tentang dia, itu yang terjadi tuh. Tapi udah dijalanin dan itu ya itu pilihan watak presiden kan. Seandainya tidak ada Hormuz misalnya, ya mungkin presiden masih bisa nikmati kemampuan dia bergaul secara intelektual dengan pemimpin dunia. Tapi setelah ada Hormuz, isunya berubah. Orang nggak peduli lagi dengan kecerdasan diplomasi. Orang mau lihat kemampuan untuk memberi jaminan bahwa Hormuz akan bawa kembali minyak ke Indonesia kan. Yeah. Untuk apa ya? Untuk biayai program-program sosialnya. Jadi presiden momen untuk bergaul di tingkat dunia hilang tuh. Dia mesti atasi yang di bawah sini. Begitu dia atasi yang ada di dalam negeri, dia menemukan kabinet yang idle, kabinet yang nggak ngerti mau ngapain itu. Nah karena itu kalau bilang ya presiden pergi ke luar negeri, ya mungkin dia lebih senang di luar negeri karena di situ dia bisa pamerin kemampuan dia berpikir tuh. Kalau di dalam negeri pusing lagi kepalanya tuh, lihat demo ini, dia segala macam, cari menterinya ya siapa tuh. Data yang ada di dia itu bisa beda antara satu departemen dengan yang lain. Jadi mulai kita baca bahwa presiden berjarak akhirnya dengan kabinetnya karena kabinet ini menunggu perintah, sementara presiden menganggap kan paradigmanya gue udah kasih, lu mikir dong. Saya pernah ada yang saksi mata yang hadir dalam sebuah diskusi di Shangri-La Dialog, bagaimana Pak Prabowo sangat menguasai, sangat menguasai dan masterful tentang apa yang sedang dibahas ya. Dan ya kita belum melihat lagi ya, karena justru tadi Bang Rocky justru meng-encourage supaya hal itu dilakukan dan orang-orang sekitarnya itu nggak perlu too protektif. Karena sebetulnya Pak Prabowo sendiri adalah orang yang punya knowledgeable yang luas ya. Ya memang ya itu istilahnya itu bagus. Presiden bisa mastering kabinetnya. Tetapi kalau mesti ditutor satu-satu, 109 orang itu ketemu presiden itu. Karena itu cukup 20 aja kali ya? Cukup itu. Jadi karena itu kalau nanti Oktober tiba, dibikin aja 20 kebanyakan, 12 aja, 12. Tapi nanti kalau partai politik merasa ditinggalkan, nanti karena presiden juga berkali-kali bilang kayak mau setiap kali ada demo, saya mendengar orang sekitarnya mengatakan bahwa presiden tuh khawatir ada pendongkelan apa segala macam. Tetap ini juga teguran bagi partai politik, jangan kirim calon menteri yang dungu ke kabinet hanya karena dia senior, hanya karena dia finansier di partai itu kan. Dan itu juga akan jadi ungkapan baru bahwa presiden memang minta disandra oleh partai-partai yang bermutu. Jadi sandra gue, tapi sandra dengan orang-orang yang bermutu, bukan asal kirim itu. Jadi itu yang menentukan kualitas kabinet nanti itu. 12 orang datang dari partai yang betul-betul punya pikiran. Itu aja dasarnya. Jadi akomodasi partainya tetap ada, tapi representasi di kabinet kalau perlu, kalau ternyata di partai nggak punya orang yang memang cocok, yang kapabilitas, ya mungkin dari yang lain juga, tapi tetap itu adalah representasi partai, kira-kira seperti itu. Iya, jadi tacit agreement, diam-diam ada perjanjian begitu, ngomong dengan ketua partainya tuh. Misalnya, oke, ini kabinetnya setelah Oktober presiden akan ganti separuh mungkin, nanti setelah itu 70%. Saya ingin supaya Golkar itu kirim orang yang ngerti tentang BUMN, stop, yang lain nggak perlu tuh. Demokrat kirim orang yang ngerti tentang environment misalnya tuh, udah. PDIP yang ngerti tentang ide sosialisme. Jadi betul-betul partai kirim orang yang ideologis, bukan sekedar teknokratis.
Ya selebihnya kalau nggak ada, kasih saya hak untuk ambil dari luar tuh, yang non partai. Kan enak kan? Ya. Jadi kalau misalnya 7-8 partai yang akan berkoalisi, tagih aja tuh, lu ahli dalam bidang apa itu. Jangan semuanya dianggap ahli. Yang nggak ngerti perdagangan, ya walaupun dia partai besar, jangan ambil menteri perdagangan kan. Oke. Jadi gampang sebetulnya tuh, kalau ada tadi semacam kesepakatan nasional bahwa ini kabinet yang akan di-reshuffle harus berisi orang yang IQ-nya itu kira-kira 110, 120 setara dengan IQ presiden yang diklaim oleh lingkungannya. Kan begitu aja kan. Supaya publik juga enak lihatnya. Ada tokoh yang diundang talk show tapi datanya terlambat 2 minggu. Ada tokoh yang terangin tentang teori tapi dia kacau untuk membuktikan bahwa teori itu bisa dipakai di Indonesia kan. Jadi kita ingin lihat nanti orang yang diwawancara Unilubi dari 10 itu betul-betul crème de la crème. Jadi Presiden akan bilang, saya punya 12 menteri yang datang kemanapun dia ngerti pikiran saya dan dia tahu cara mempertahankan argumen. Mungkin enak tuh. Tapi sejauh ini Presiden muji-muji kabinetnya, kabinet yang solid, yang bekerja luar biasa, sampai Sabtu Minggu pun bekerja. Emang Presiden kan suka manggil-manggil menteri di hari Sabtu Nggak, itu Minggu? bukan pujian, itu sindiran. Oh gitu. Terbalik sebetulnya. Itu nih. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Oke. Tadi udah ngomong MBG. Suggestion dari Bang Rocky adalah hentikan dulu, ya, lalu kemudian dilakukan evaluasi, ya. Kalau soal Koperasi Desa Merah Putih dan antara Sumber Daya Indonesia, gimana Bang Rocky ngeliatnya? Koperasi itu perintah konstitusi itu. Tapi orang nanti bertengkar, kan koperasi mesti dibuat dari atas, bukan dari bawah ke atas. Ini dibuat dari negara. Lo justru negara mesti ambil alih inactivity dari bawah karena yang di bawah itu sudah terhegemoni dengan konsumtivisme itu. Sudah terhegemoni dengan kapital. Jadi kalau nggak ada tindakan negara, kapan yang di bawah ini menumbuhkan ide tentang kemandirian? Jadi negara ditugaskan oleh konstitusi ambil alih kemandekan di bawah. Jadi koperasi itu memang mesti dari atas ke bawah dulu. Nanti kalau dia tumbuh akarnya, ya baru. Kalau kita bayangkan misalnya mawar itu nggak mungkin tumbuh di tengah belukar. Jadi belukarnya dibabat dulu. Babat oleh siapa? Ya oleh negara. Supaya mawar-mawar koperasi ini tumbuh. Gitu aja gampangnya. Jadi orang-orang yang menganggap... Jadi Bang Rocky yang sudah super pro demokrasi, inisiatif publik, bottom up untuk urusan ini karena situasinya memang sudah seperti ini, oke, top down ya? Ya top down. Ya karena feodalisme, ini masyarakat feodal. Berupaya untuk punya ide tapi tertutup oleh ketidakmampuan dia untuk berpikir tuh. Ini masyarakat yang dimiskinkan oleh kapitalisme. Tidak mungkin dia punya daya juang bikin revolusi, class struggle segala macam tuh. Konstitusi kita perintahkan negara harus mengambil inisiatif supaya ada gerakan dari bawah. Jadi ya dengan sendirinya mesti top down. Nah orang bilang ya dari bawah gimana? Wong dari bawah orang lagi tidur, bangunin dulu dong. Itu intinya begitu. Jadi debat-debat soal koperasi, ya orang yang mungkin tata kelolanya juga harus. Ya kalau soal tata kelola di mana-mana ada masalah, tapi bukan idenya bahwa ini harus dari bawah. Kapan dari bawah? Kalau yang di bawah itu terhegemoni oleh finance capitalism kan. DSI, dan Apa antara DSI? Sumber Daya Indonesia, satu lembaga yang akan mengatur ekspor, monopsoni lah, ekspor. Itu konsekuensi dari dibentuknya Danantara, maka mesti ada yang mengontrol. Tetapi yang berkembang kan dia akan jadi pemain juga, dia ngatur pemain, dia jadi eksportir, dia kan. Lalu orang berpikir ya kalau begitu tutup aja swasta sama sekali kan. Nah swasta kemudian ya berontak dan itu yang paling bikin media-media asing tentu menangkap concern daripada pemain-pemain ini kan. Jadi kemudian salah satu yang diserang dalam pemberitaan media asing belakangan kan adalah pembentukan DSI. Iya. Dan kita mau lihat misalnya, ini Danantara mau ngapain sih? Kan dia disuruh untuk berdagang, bukan ngumpulin benefit dari BUMN buat jadiin modal. Jadi ketiadaan modal dibikin dengan segala macam kesulitan untuk nerobos itu, dibikinlah DSI itu. Orang berpikir DSI ini juga buat
numpang di situ diambil terus dilolosin yang mungkin cuma 2-3 orang yang boleh berdagang. Jadi kecurigaan itu muncul dari awal karena konsep dan antaranya sendiri itu. Dan karena memang distrust terhadap pemerintahan ini memang ada. Ya justru jadi bertambah kan Iya. distrust itu. Jadi kita coba lihat misalnya redesign the system. Tetapi ideologinya juga diperkuat bahwa negara ini memang diwajibkan oleh konstitusi untuk menghasilkan kesejahteraan. Oke. Tetapi jangan swasta itu disingkirkan. Kenapa? Player dari ekonomi Indonesia di dalam konstitusi disebutkan ekonomi diselenggarakan melalui 3 kekuatan. Pertama adalah korporasi, ada di situ tuh untuk growth. Yang kedua ada BUMN. BUMN itu diwajibkan untuk mensejahterakan, bukan untuk mencari untung. Yang ketiga adalah koperasi untuk menghasilkan kesetaraan manusia. Jadi itu aja. Jadi kalau swasta disingkirkan itu juga melanggar undang-undang tuh. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini menarik. Tadi ngomong, jadi Gibran sudah melakukan manuver-manuver. Oke. Jokowi melakukan manuver. Lalu AHY, temennya Bang Rocky, Ketua Umum Partai Demokrat, kemarin bikin statement sebenarnya itu mengarah kepada PDIP. Mesti jelas nih posisi oposisi atau bersama mendukung. Karena Ibu Mega minimal waktu pas di Bali sesudah Hasto dapat amnesti, dia mengatakan memerintahkan PDIP untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo meskipun tidak mau ada dalam kabinet. Ada dua kan yang nggak mau ada di kabinet, PDIP sama Nasdem ya. Nah, suasananya udah belum 2 tahun, suasananya udah 2029 ini Bang. Jadi gimana Bang Rocky melihat ini? Termasuk statementnya AHY nggak ada hak untuk mengevaluasi posisi PDIP. Demikian sebaliknya tuh. Jadi kita mesti lihat konteksnya apa, kenapa AHY bicara begitu, harus jelas dong. Karena kan PDIP kan mengkritik, banyak mengkritisi belakangan ya. Iya, tetapi bukan hak AHY untuk mengevaluasi posisi PDIP. Partai lain ya. Iya, itu nggak bisa itu begituan. Jadi nanti dianggap bahwa kalau begitu AHY ketakutan dong, nanti PDIP masuk lalu Puan nyaingi AHY. Kan akhirnya kebaca begitu kan. Itu bukan grammar politik yang proper diucapkan oleh AHY. Ya saya berteman dengan AHY, itu nggak ada soal kan, saya kasih poin itu tuh. Tapi sekali lagi, memang Jokowi mulai menganggap ini Prabowo nggak akan dukung Gibran, karena itu saya turun sendiri. Orang membaca itu. Gibran juga merasa dia nggak dikasih posisi. Dia mungkin pergi ke bagian... Akhirnya dia capek juga. Mungkin this is the time aku harus keluar, harus nunjukin. Gitu ya. Begitu. Tetapi kita mesti hitung bahwa pemilih nanti 2009 adalah yang bergerak demonstrasi hari ini. Yang tetap melihat bahwa problem Prabowo itu 90% bawaan dari Jokowi kan. Itu intinya tuh. Nah, kita mesti fair mengatakan itu tuh, bahwa oke, Pak Prabowo ada masalah, dia mesti selesaikan itu, dia mesti regain legitimasinya melalui kebijakan yang basisnya rakyat tapi dengan efisiensi di dalam birokrasi, downsizing kabinet. Pak Jokowi sebagai aktor politik masih punya ambisi, oke aja, nggak ada masalah di situ. Yang jadi masalah kalau situasi semacam ini dikendalikan untuk diketahui publik melalui tokoh-tokoh yang mengatur opini publik di istana, yaitu bahayanya tuh. Akibatnya apa? Macet percakapan publiknya. Tiba-tiba Dokter Tifa lagi mau ujian di UI, didatangin oleh polisi segala macam tuh. Kan itu nggak bisa terjadi, itu nggak boleh karena itu wilayah akademis. Gimana urusan apapun nggak boleh. Tapi saya belum dengar bahwa rektor UI protes. Mesti rektor UI datang ke publik. Gila nih negara, ngapain masuk ke kampus tuh? Jadi rektor UI juga atau rektor yang lain juga cupet sebetulnya kan. Kita mau tahu itu. Jadi netizen, mahasiswa punya hak untuk demo tiap hari untuk tagih. Demokrasi ini sedang mengalami pendangkalan tuh. Nah, pendangkalan itu yang kita periksa di mana, termasuk di kampus-kampus itu, dosen-dosen yang takut untuk beropini, guru-guru besar yang namanya guru besar otaknya kecil, tapi kabinet yang sebetulnya sekedar menunggu ada sisa APBN nggak yang bisa dicolong. Kan itu semua kan. Jadi ini bacaan umumnya. Nah, presiden mesti baca itu secara komprehensif melalui dialog dengan IDN. Presiden semoga membaca itu secara komprehensif. No Rocky, no party. 1 jam kita party mengeksplor ide-ide dari Bang Rocky Gerung.
Terima kasih, sampai ketemu di Real Talk with Uni Lubis berikutnya. Oke. Thank you, Bang. Salam makan sehat.